Bagaimana sistem SKDCAT tahun 2021 ini? Apakah harus ada sertifikat vaksin atau juga lokasi tes kita bisa memilih atau sudah ditentukan? Dan juga terkait dengan atribut dan juga dokumen yang dibawa, itu semuanya akan aku bahas di video ini. Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Untuk kamu pelamar CPNS tahun 2021, sudah sejauh mana persiapanmu dalam menghadapi tes SKDCAT tahun 2021 ini? Nah, sekarang kalian nggak usah bingung lagi, sudah tersedia platform bimbel online Siap Jadi ASN. Siap Jadi ASN menyediakan tryout berkualitas dengan soal-soal hot terbaru, tentu sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Tryout di sini juga dilengkapi waktu pengerjaan dengan sistem ranking secara nasional, serta tersedia juga materi e-book dan beberapa tips serta trik menghadapi SKDCAT nantinya. Tunggu apa lagi? Join sekarang bersama Siap Jadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan ini aku mau sharing dengan kalian terkait dengan pelaksanaan seleksi tes SKDCAT tahun 2021 ini. Nah, banyak juga dari teman-teman yang bertanya, apakah untuk sistem ataupun pelaksanaan SKDCAT tahun ini itu mewajibkan sertifikat vaksin atau juga berkaitan dengan lokasi tes? Apakah kita bisa memilih untuk lokasi tes pelaksanaan SKDCAT ini atau sudah ditentukan oleh panitia? Dan juga berkaitan dengan atribut, dokumen, ataupun pakaian yang kalian bawa atau kalian kenakan saat nanti proses pelaksanaan tes SKDCAT. Itu semua akan aku bahas di video ini. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Tes SKDCAT tahun 2021 ini sebentar lagi akan dilaksanakan. Karena sekarang kita sudah memasuki tahapan pengajuan masa sangga untuk teman-teman kita yang belum berkesempatan lulus secara langsung dalam hasil atau dalam tes administrasi CPNS kemarin. Dan jadi ini masih masa sangga, dan setelah masa sangga ini kalian nantinya langsung akan melakukan atau langsung akan melaksanakan tes SKDCAT. Dan untuk jadwalnya sendiri ini masih mengacu kepada jadwal yang pertama, karena belum adanya informasi berkaitan dengan pengunduran jadwal atau perubahan jadwal tentang pelaksanaan tes SKDCAT ini. Memang saat kemarin itu ada pengunduran jadwal terkait dengan proses pendaftaran, masa sangga, pengumuman, dan pengumuman hasil sangga itu batasnya tanggal 15 Agustus. Tetapi untuk pelaksanaan tes SKDCAT ini belum ada informasi lebih lanjut apakah diundur ataupun dialihkan ke tanggal lain untuk pelaksanaan tes SKDCAT ini, atau masih sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di awal. Kalau kita lihat untuk jadwal pelaksanaan tes SKDCAT ini di awalnya itu sudah ditentukan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CAT pada tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Artinya dalam rentang waktu 25 Agustus sampai 4 Oktober itu pelaksanaan tes SKDCAT. Mengapa pelaksanaan tes SKDCAT ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari Agustus, akhir Agustus, September, dan juga Oktober, artinya kurang lebih 2 bulan pelaksanaan proses tes SKDCAT ini, karena tes SKDCAT ini tidak dilakukan dalam 1 hari. Bisa kita bayangkan setiap instansi itu yang melamar hampir ratusan ribu. Artinya tidak mungkin dilakukan dalam proses 1 hari tes pelaksanaan SKDCAT ini. Berarti dibagi per sesi ataupun dibagi setiap harinya itu ada pelaksanaan tes SKDCAT. Karena juga mengingat pada saat ini tahun 2021 ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi sangat dimaklumi bahwasanya proses tes SKDCAT ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, mulai dari 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Nah, artinya walaupun nanti ada pengunduran proses pelaksanaan tes SKDCAT ini jadwalnya, kalau sekarang masih mengacu ke jadwal awal, tapi kalau seandainya nanti ada pengunduran tanggal atau pengunduran jadwal untuk seleksi SKDCAT ini kemungkinan masih dalam rentang bulan September ataupun Oktober. Kemudian untuk kartu ujian tes SKDCAT ini kalian nanti bisa mencetak di akun SSCASN kalian masing-masing. Kapan waktu untuk mencetak ataupun jadwal mencetak kartunya itu nanti pada laman akun kalian masing-masing setelah tahapan masa sangga selesai, artinya setelah tanggal 15 Agustus, kemungkinan besar tanggal 16 itu sudah muncul menu ataupun kolom untuk kalian mencetak kartu ujian pelaksanaan tes SKDCAT.
Memang sebelum tanggal 15 itu proses masa sangga, jadi belum ada untuk kolom ataupun menu untuk mencetak kartu ujian. Tetapi setelah masa sangga berakhir, kalian bisa mencetak kartu ujian tes SKDCAT ini di akun SSCASN kalian masing-masing. Perlu aku infokan lagi untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian, tahun ini tidak ada lagi proses pengiriman berkas asli ataupun tes tahapan verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan. Jadi setelah proses pengumuman hasil SKDCAT, kalian langsung mencetak kartu ujian tes SKDCAT, kemudian dari pendaftaran langsung SKDCAT. Jadi tidak ada lagi proses verifikasi berkas asli dan juga ukur tinggi badan. Tetapi untuk ukur tinggi badan masih tetap ada, itu dilakukan sebelum pelaksanaan tes semapta nanti. Selanjutnya berkaitan dengan lokasi tes. Nah, lokasi tes ini juga banyak ditanyakan dari teman-teman, apakah kita bisa memilih untuk lokasi tes pelaksanaan tes SKDCAT ataupun sudah ditentukan oleh panitia. Nah, ini aku mengambil dari PDF ataupun dari website cpns.kemenkumham.go.id mengacu kepada formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Untuk pelaksanaan ataupun lokasi tes ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, pelaksanaan seleksi sesuai dengan domisili pada EKTP atau surat keterangan domisili. Nah, artinya untuk pelaksanaan tes SKDCAT untuk kualifikasi ijazah SLTA masih disesuaikan atau masih balik ke kantor wilayah kalian masing-masing. Walaupun pada saat proses pendaftaran kalian memilih lokasi tes, nanti akan diatur ulang ataupun nanti akan disesuaikan oleh panitia lokasi tesnya itu sesuai dengan tempat kanwil kalian mendaftar. Tetapi untuk kualifikasi ijazah selain dari SLTA itu bisa memilih lokasi tes. Mungkin dari kualifikasi ijazah S1 ataupun D3 itu bisa memilih lokasi tes sesuai dengan tempat terdekat dari kalian berada sekarang. Jadi untuk kualifikasi ijazah S1 dan juga D3 itu kalian bisa memilih lokasi tes sesuai dengan pilihan kalian saat proses pendaftaran di website sscisn.bkn.go.id kemarin. Selanjutnya untuk jadwal tes nanti akan diumumkan oleh panitia biasanya melalui website instansi masing-masing. Seperti Kementerian Hukum dan HAM itu nanti kalian akan melihat file ataupun dokumen yang diunggah di laman cpns.kemenkumham.go.id. Di sana kalian nanti kurang lebih seperti ini, seperti gambar ini, kalian bisa melihat untuk hari pelaksanaan tes SKDCAT kalian mulai dari tempat, nomor peserta kalian, nama kalian, tanggal kalian pelaksanaan tes SKDCAT, kalian sesi keberapa, karena tes SKDCAT ini dibagi per sesi. Ada yang sesi ke-1, kedua, ataupun yang ketiga dan berikutnya. Kemudian waktunya juga itu sudah ditentukan, apakah kalian dapat pagi hari, siang hari, bahkan ada yang sampai pelaksanaan tes SKDCAT ini sesinya di malam hari waktunya. Kemudian nomor urut kalian saat pelaksanaan tes SKDCAT ini, tempat duduknya itu. Jadi sudah ditentukan oleh panitia terkait dengan jadwal pelaksanaan tes SKDCAT ini. Jadi silakan kalian cetak kartu terlebih dahulu, nanti tunggu informasi selanjutnya untuk kalian mendapatkan informasi kapan kalian akan melaksanakan proses pelaksanaan tes SKDCAT ini. Nah, untuk kisi-kisi dan juga passing grade ataupun berkaitan dengan soal-soal apa saja yang diujikan dalam tes SKDCAT sudah aku buatkan video. Jadi silakan kalian tonton, dan juga tips dan trik saat kalian sebelum belajar tes SKDCAT ataupun saat pelaksanaan tes SKDCAT tadi, kalian bisa juga tonton di video ini, sudah aku buatkan di video aku. Jadi silakan kalian untuk referensi proses pembelajaran ataupun terkait dengan materi-materi apa saja yang diujikan atau rangkuman-rangkuman materi berdasarkan kisi-kisi tes SKDCAT itu sudah aku buatkan juga, jadi bisa kalian pelajari dari YouTube aku juga. Atau kalau kalian ingin membeli buku untuk persiapan tes SKDCAT, kebetulan juga aku jual, silakan kalian DM ke IG aku, silakan kalian klik link Instagram yang ada di deskripsi video ini. Kemudian kita bahas berkaitan dengan atribut ataupun dokumen yang harus kalian bawa saat pelaksanaan tes SKDCAT nanti. Walaupun sejauh ini belum ada informasi resmi apa saja yang harus kalian bawa ataupun pakaian yang harus kalian kenakan saat pelaksanaan tes SKDCAT nanti, tetapi ini aku jabarkan berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ataupun aku mengacu melihat dari informasi
saat proses pelaksanaan tes SKDCAT pada tahapan atau pada penerimaan calon sekolah kedinasan atau sekolah kedinasan pada Kemenkumham atau instansi Kementerian Hukum dan HAM pada bulan April kemarin. Tetapi aku rasa untuk proses pelaksanaannya nanti tidak jauh beda apa yang telah dilakukan saat proses pelaksanaan tes SKDCAT di sekolah kedinasan kemarin. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah peserta yang terdapat dalam lampiran pengumuman adalah peserta yang akan mengikuti tes SKD atau seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem CAT sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan lokasi pelaksanaan tes. Nah, ini yang sudah aku kasih tahu tadi, bahwasanya nanti panitia akan memberikan jadwal, bisa berupa PDF, bisa kalian download nantinya di website instansi kalian masing-masing. Kemudian untuk jadwal hari tanggalnya itu sudah ditentukan. Jadi kalian datang pada saat jadwal pelaksanaan sesuai dengan hari, sesi keberapa, jam keberapa kalian melaksanakan tes SKDCAT. Kemudian peserta wajib membawa kartu peserta ujian. Nah, kartu peserta ujian ini harus kalian bawa. Kemudian EKTP asli atau surat keterangan domisili. Nah, jadi kalau kalian belum memiliki KTP, bisa tanda bukti perekaman EKTP atau EKTP atau juga surat domisili harus kalian bawa. Jadi dua dokumen yang harus kalian bawa. Yang pertama, kartu ujian pelaksanaan tes SKDCAT yang sudah kalian cetak di akun kalian masing-masing. Kemudian kalian bawa tanda pengenal, KTP, surat tanda perekaman EKTP, atau juga bisa kalian membawa surat keterangan domisili. Jadi silakan kalian bawa pada saat proses pelaksanaan tes SKDCAT nanti. Selanjutnya untuk peserta, ini untuk pakaiannya. Untuk kelengkapannya yang pertama, baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak. Ini untuk cowok dan juga untuk cewek. Setiap tahunnya kemungkinan masih sama ya. Tahun ini juga masih sama. Untuk pakaian yang digunakan itu baju kemeja putih polos, tidak ada corak, tidak ada motif, tidak ada logo atau emblem. Tangan panjang itu yang kalian kenakan. Jadi kemeja putih lengan panjang tanpa corak atau tanpa logo dan sebagainya. Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan jeans. Jadi untuk cewek bisa menggunakan celana hitam panjang juga bisa, atau rok juga bisa. Jadi roknya itu jangan rok pendek untuk hitamnya, roknya rok panjang. Dan untuk warnanya itu tetap hitam, tidak boleh menggunakan jeans. Walaupun warnanya hitam tapi tidak digunakan, atau kalian nanti akan didiskualifikasi atau disuruh ganti jika kalian masih datang saat pelaksanaan tes SKDCAT menggunakan jeans yang berwarna hitam. Untuk jilbab itu berwarna hitam polos, jadi masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku rasa tahun ini sama. Untuk jilbabnya itu kalian menggunakan jilbab berwarna hitam. Tapi kalau untuk cewek yang tidak mengenakan jilbab, kalian bisa menyesuaikan rambut kalian atau dirapikan. Jadi serapi mungkinlah selayaknya kalian ingin mengikuti tes untuk pendaftaran CPNS ini. Untuk sepatu ini tertutup berwarna hitam. Nah, untuk pria, sepatunya ini bagaimana? Untuk sepatunya ini, kalian bisa menggunakan sepatu pantopel atau sepatu formal. Untuk cewek, bisa juga menggunakan sepatu pantopel atau formal berwarna hitam. Jadi tidak boleh kalian, untuk cewek ini ya, tidak boleh kalian untuk memakai sepatu yang berwarna-warna atau ada keemasan, atau kalian mau pergi ke pesta seperti itu sangat tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya kalian menggunakan sepatu pantopel atau sepatu kerja ataupun sepatu formal selayaknya kalian ingin pergi bekerja seperti di perkantoran atau mungkin di instansi. Kalau kalian lihat di dinas-dinas itu, kalian selayaknya seperti itu sepatunya, formal atau pantopel berwarna hitam. Kemudian wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah, face shield bersama masker saat direkomendasikan sebagai pelindungan tambahan. Jadi memang pelaksanaan proses tes SKDCAT mulai dari tahun 2020 kemarin, terus sekolah kedinasan, itu ada persyaratan tambahan karena kita menyesuaikan ya, masih dalam tahap pandemi. Jadi wajib menggunakan masker, kalian membawa masker dari rumah, atau juga kalian bisa menggunakan pelindung tambahan seperti face shield. Jadi masker ditutupi dengan face shield itu bisa kalian gunakan atau kalian bawa saat pelaksanaan tes SKDCAT.
Selanjutnya untuk alat tulis, memang tahun-tahun sebelumnya itu sudah disediakan di tempat seperti kertas buram dan juga alat tulis seperti pensil untuk kalian menulis atau mengorek-ngorek saat proses pelaksanaan tes SKDCAT. Mungkin seperti kategori soal TIU itu kan banyak menghitung, mungkin kalian untuk menghitung. Tetapi tahun ini, dari tahun kemarinnya itu tidak disediakan lagi, kalian harus bawa sendiri dari rumah. Nanti akan diperiksa oleh panitia, cuman yang dibawa itu alat tulis seperti pensil dan juga mungkin beberapa lembar kertas kosong. Jadi bukan lembar kertas yang sudah ada isinya, itu tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan. Untuk poin 2 adalah peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKDCAT. Ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari 2017, 18, 19 ataupun 2021 ini. Jadi memang sudah diinfokan kalau misal sesi kalian siang jam 2, kalian jangan datang tepat-tepat jam 2 atau kalian jam 1.45. Kalian harus datang setidaknya 90 menit. Bisa setelah zuhur 12.30 atau mungkin jam 1 paling lambat-lambatnya. Jadi saat kalian datang itu bukan langsung kalian masuk ke ruangan tes, tetapi ada beberapa proses lagi. Kalian mulai didata kembali, terus diperiksa, terus kalian menunggu, mungkin di sana nanti akan dicek kembali suhu dan sebagainya, baru kalian nanti akan masuk ke dalam ruangan tes pelaksanaan SKDCAT. Jadi sebaiknya datang 90 menit sebelum pelaksanaan tes SKDCAT dimulai, sesuai dengan sesi, hari, dan tanggal kalian tes. Selanjutnya, untuk mematuhi protokol COVID-19, peserta tidak diperkenankan memarkirkan kendaraan roda 2 atau roda 4 di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKDCAT. Nah, memang seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya tempat pelaksanaan tes SKDCAT tidak menitipkan tempat penitipan kendaraan kalian, baik roda 2 ataupun roda 4, jadi itu tidak disediakan atau tidak ada. Sebaiknya kalian saat proses pelaksanaan tes SKDCAT bisa kalian naik kendaraan umum ataupun kalian diantar. Jadi jangan sampai kalian nanti merepotkan diri kalian sendiri atau juga nanti kalian merepotkan panitia, karena panitia tidak menyediakan lahan parkir atau tidak menyediakan tempat parkir untuk kalian membawa kendaraan. Terakhir, mungkin belum disebutkan di sini, kalau kalian proses pelaksanaan tes SKDCAT, jangan kalian membawa barang-barang yang berharga seperti kalung, anting, ataupun jam tangan yang memiliki harga yang lumayan tinggi. Jadi jangan sampai, karena kehilangan, baik itu kendaraan, ataupun perhiasan, ataupun hal-hal apa saja, saat kalian kehilangan di lokasi tes, itu bukan tanggung jawab panitia. Jadi saran aku, jangan kalian bawa saat proses pelaksanaan tes SKDCAT nanti. Nah, kemudian ini banyak juga yang bertanya, apakah tahun ini harus mewajibkan adanya sertifikat vaksin atau wajib membawa sertifikat vaksin untuk pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, ini kita lihat dari PLT Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara BKN. Untuk tahun ini tidak menyertakan sertifikat vaksin sebagai syarat mengikuti tes seleksi calon penerimaan pegawai negeri sipil. Nah, karena kata beliau tidak diatur peserta untuk vaksin karena vaksinasi belum merata seluruh penduduk. Ketentuan bagi peserta tes CPNS 2021 hingga saat ini, jadi hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut atau informasi resmi terkait dengan wajib membawa surat vaksin atau sudah pelaksanaan vaksin. Ini masih diatur lewat surat edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 tentang pelaksanaan seleksi CPNS dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, di situ diatur syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi peserta sebelum mengikuti tes. Nah, khusus untuk peserta yang menjalin isolasi, tes akan dijadwalkan ulang oleh BKN. Jadi kalau kalian lagi tahap isolasi, isoma atau isolasi mandiri, itu akan dijadwalkan oleh BKN. Nanti biasanya kalian nanti diminta atau disesuaikan oleh panitia untuk lokasi tes dan jadwalnya. Nah, bisa mengikuti sesuai jadwal yang akan kembali ditentukan. Jadi itu. Jadi kalau kalian lagi mendapat musibah untuk lagi terkena COVID ini atau masa isolasi, kalian nanti akan dijadwalkan ulang oleh instansi kalian tempat mendaftar atau dari BKN untuk lokasi tes, jadwal, dan juga pelaksanaan tes SKDCAT kalian nanti. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus tahun 2019 ini sudah digunakan juga pada proses pelaksanaan tes SKDCAT sekolah kedinasan.
Nah, kalau di sini kita lihat untuk dari surat edaran ini bagi peserta, poin 2-nya ini, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi sebaiknya saat kalian sebelum seleksi mengikuti seleksi tes SKDCAT, kalian jangan kemana-mana terlebih dahulu, sebaiknya kalian di rumah saja untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama menuju perjalanan ke tempat seleksi. Ini benar sekali. Kalau kalian nanti saat proses pelaksanaan tes SKDCAT pergi dari rumah atau dari tempat kalian ke lokasi tes, itu jangan sampai kalian singgah kemana terlebih dahulu. Tapi langsung dari rumah langsung ke lokasi tes. Karena dikhawatirkan, karena kita tidak tahu ya, namanya pandemi ini, virus itu ada di mana-mana. Jadi sebaiknya jangan sampai kalian nanti dari rumah mampir dulu kemana, dan itu akan mengakibatkan diri kalian sendiri, karena kita tidak tahu imun diri kita itu kuat saat itu atau imun kita itu dalam keadaan lemah. Yang ketiga, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis, dan apabila masker kain dianjurkan menggunakan masker 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah tambahan seperti face shield bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Jadi itu wajib membawa masker. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan kemudian membawa alat tulis pribadi. Itu sudah aku sebutkan tadi, bahwa kalian bawa alat tulis pribadi kalian seperti kertas untuk kalian mengorek-ngorek nantinya, atau kalian bisa membawa pensil untuk kalian mengerjakan soal tes SKDCAT nanti. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu di atas 37 derajat diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah, diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker. Jadi memang ini kalau misalnya kalian datang ke lokasi tes, nanti suhu kalian itu kan akan diukur. Kalau misalnya suhu kalian melebihi batas yang sudah ditentukan, kalian tetap bisa melaksanakan proses pelaksanaan tes SKDCAT, tapi di ruangan atau sudah disediakan ruangan khusus untuk kalian yang memiliki suhu di atas 37 derajat ini. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Nah, ini untuk pengantar ataupun orang tua ataupun kakak, adik ataupun teman yang mengantar peserta pelaksanaan tes SKDCAT, sebaiknya sudah mengantar, silakan kalian pulang terlebih dahulu atau silakan kalian menunggu di mana terlebih dahulu. Jangan sampai kalian berkerumunan di tempat lokasi tes, karena hal tersebut sangat tidak dianjurkan. Takutnya nanti penyebaran virus ini semakin bertambah dan kalian sepulang tes nanti takutnya kalian positif untuk COVID-19 ini. Nah, sebaiknya untuk pengantar, setelah mengantar silakan kalian pulang terlebih dahulu, nanti selesai tes kalian baru datang kembali. Nah, untuk sementara itu saja informasi yang dapat aku berikan ke kalian berkaitan dengan lokasi tes, jadwal, terkait dengan atribut ataupun baju dokumen yang harus kalian bawa selama proses seleksi pelaksanaan tes SKDCAT ini. Dan ini masih mengacu kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh BKN nomor 7 tahun 2021. Tetapi sampai sejauh ini untuk jadwal tanggal pelaksanaan tes SKDCAT itu belum ada perubahan. Jadi sekali lagi belum ada perubahan atau ada informasi tambahan atau informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak BKN ataupun Basarnas terkait dengan proses pelaksanaan seleksi tes SKD ini. Jadi memang untuk pelaksanaan tes SKDCAT ini masih mengacu kepada peraturan yang lama atau surat edaran nomor 7 tahun 2021 tadi. Tugas sekarang kalian adalah belajar sebaik mungkin, persiapkan diri kalian, karena tes SKDCAT ini walaupun nantinya diundur, setidaknya kalian sudah siap untuk menghadapi tes SKDCAT. Jangan sampai kalian berleha-leha atau kalian tidak memanfaatkan waktu dengan baik karena keteledoran kalian, karena kemalasan kalian proses pembelajaran, akhirnya kalian tidak lulus ke tahapan selanjutnya. Kan sayang sekali. Kalian sudah lulus tahapan tes administrasi, sudah mengalahkan ribuan bahkan jutaan pelamar lainnya. Proses tes SKDCAT ini kalian tidak sungguh-sungguh. Ada beberapa tahapan lagi setelah SKD, SKB, dan terakhir pengumuman. Pastinya kalian ingin menjadi CPNS tahun 2021 ini, maka dari itu kalian harus mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, jangan sampai kalian membuang-buang peluang. Karena kita tidak tahu tahun depan CPNS ada dibuka lagi atau tidak, kita tidak tahu. Selagi CPNS dibuka, kalian ikut, umur kalian masih cukup, kalian ikut, persyaratan harus kalian sesuaikan, harus kalian lengkapkan. Jadi silakan kalian belajar, memanfaatkan waktu kalian dengan baik. Kalaupun belum lulus nantinya,
kalian bisa belajar dari kesalahan, dan tahun depan kalau ada CPNS lagi, silahkan kalian ikuti. Nah, itu saja informasi yang dapat aku berikan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.